Podcast Ocehan Rojali. Halo, ketemu lagi dengan gue, Rojali. Mumpung kali ini gue lagi off day, off tanpa dibayar. Maka ya udah gue ngoceh aja. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu kali, gue ngomong tentang beberapa hal. Dari depresi, dari ketenaga kerjaan, memang masih campur-campur ya. Tetapi gue pikir ini adalah satu sarana buat gue untuk berbagi, untuk sharing. Kalau motivasi gue nggak tahu ya, ya memang perlu sih motivasi gitu. Cuman masalahnya motivasi tersebut executable, nggak mampu dijalankan atau tidak. Nah, pagi ini yang menarik adalah gue baca satu artikel online ya, dari sebuah majalah online tentu saja, yaitu majalah Nature Neuroscience. Di situ ada satu headline yang cukup menarik buat gue. Sebuah kajian tentang kebohongan. Mengapa orang berbohong? Apakah orang dapat kecanduan untuk berbohong? Jadi gue teringat terhadap salah satu WhatsApp dari grup gue. Ini grup untuk podcast audio ya, podcast audio gue di Spotify. Gitu. Yang bersangkutan ngirim bahwa dia merasa dikelabui oleh pacar online-nya yang kelihatan alim, kemudian mencitrakan dia tuh takut orang tua, tapi baru 3 bulan dia selingkuh sama teman gamersnya di Manado. Manado apa Makassar, lupa gue. Tapi upaya-upaya ketulusan ini jadi amburadul karena udah mulai melibatkan masalah keuangan di sana. Betapa sudah bohong, ketahuan tapi nggak ngaku. Jadi, mengapa orang berbohong? Pasti alasannya banyak, macam-macam gitu. Ada karena tidak mau menyakiti orang yang disayangi. Gak mau nyakiti kok dibohongin gitu ya. Terus disebut bohong putih, bohong hitam gitu. Wah, jangan-jangan kebohongan udah rasis nih. Soalnya gue hitam. Gitu ya. Bini gue putih. Ada lagi yang karena tidak ingin atau takut kalau ada satu situasi yang mengakibatkan dirinya harus menanggung satu beban yang gak enak kalau misalnya bohongnya ketahuan. Dalam penelitian buku yang gue baca itu, buku online ya, ternyata kebohongan juga bisa diteliti secara sains gitu. Pada saat orang berbohong, tentu saja akan timbul pertanyaan di dalam pikiran orang itu yang berbohong ya. Apakah resiko kebohongannya? Apakah kalau dia bohong mengakibatkan hal-hal yang justru menyudutkan dirinya dan sebagainya? Nah, dalam berbohong ternyata ada bagian dari otak kita yang disebut amigdala, itu yang bertanggung jawab terhadap emosi, perilaku seseorang ya. Kata buku itu loh ya, bukan kata gua. Kalau ini kata gua berdasarkan buku itu gitu. Atau majalah Nature Neuroscience itu gitu. Tentu saja ketika saat pertama kali orang berbohong, maka kekhawatiran-kekhawatiran itu akan muncul. Nah, pada saat kekhawatirannya itu tidak terwujud, maka ada perasaan lega dong. Nah,
Dari perasaan lega ini, maka otaknya akan memberikan informasi pada diri orang itu bahwa nggak apa-apa. Sehingga akan dicoba untuk berbohong jilid 2 dan kemudian jilid-jilid selanjutnya. Nah, permasalahannya adalah ada masalah yang disebut adaptasi. Kebohongan itu diadaptasi oleh pikiran amigdala tersebut. Oh, nggak apa-apa. Kalau tadinya ada kekhawatiran karena adaptasi yang mengakibatkan bahwa kekhawatirannya tidak terwujud, maka ada semacam perintah untuk berbohong lagi. Setelah berbohong, maka bisa menimbulkan kebohongan kelanjutan berikutnya. Dan ketika kekhawatiran itu tidak terwujud, maka akan mengakibatkan sebuah kelegaan. Kelegaan ini timbul karena hormon-hormon serotonin dikotonin yang merupakan hormon-hormon melegakan. Ini yang membuat kecanduan. Kayak lagi pusing ngerokok. Ini juga mempengaruhi hormon kita supaya merasa lebih nyaman gitu, merasa lebih enak gitu. Ini yang mengakibatkan kecanduan terhadap kebohongan. Nah, kalau kata gua ya, untuk orang-orang yang tengah pacaran, cari jalan apapun untuk ngetes apakah pacar kalian itu pembohong atau bukan. Kalau sudah terjadi kebohongan, menurut gua tinggalin segera. Karena kebohongannya pasti akan mencandu gitu, akan terus-menerus. Apalagi kalau kebohongan tersebut menyangkut tentang perselingkuhan. Selingkuhnya aman kalau berbohong tentang ini. Jadi kalau misalnya cowok nih ya, bohong, wah gue dapet cewek yang lebih hot, lebih agresif, lebih mulus, lebih langsing. Padahal yang dimaksud adalah dia selingkuh sama mbok-mbok. Si mbok-mbok yang tukang lewat rumahnya. Mungkin lebih gampang gitu ya. Ya nggak tahu sih, bukan si mbok-mbok yang gampang, kebetulan aja dia gitu. Nah, sehingga keinginan untuk melanjutkan perselingkuhan itu berkelanjutan. Apakah gue pernah bohong? Pernah. Satu kebohongan yang membekas di hati gue adalah ketika saat itu kelas 3 SMA kalau nggak salah ya. Udah jadul banget. Gue membohongi orang tua gue dengan ada acara sekolah beberapa hari. Kayak ekskul gitu. Padahal gue lagi ke Gunung Rinjani. Pada saat gue ke Rinjani itu, kan gak ada modal tadinya. Gue jual Petromax punya bapak gue. Gue juga jual gitar yang baru dibeliin mama bapak gue. Tapi pada saat itu, untung udah turun dari gunung ya. Ada kabar bahwa kakak gue satu-satunya meninggal dunia. Momennya salah. Karena gue berbohong. Mungkin kalau gue nggak berbohong, dan gue nggak pergi kemana-mana, gue masih bisa melihat almarhumah. Walaupun di saat-saat terakhir. Gue juga pernah berbohong sama orang yang gue cintai bang. Gue nyolong duitnya, diam-diam. Padahal, kalau ngomong, dia akan mengusahakan semampu dia, apapun. Di situ, gue merasa menyesal.
Tapi menyesal kan tidak cukup. Perubahan perilaku ini yang harus dilakukan. Ketika orang kecanduan terhadap kebohongan, lalu gimana cara menghentikannya? Kalau dari gue, kesadaran pribadi itu juga memerlukan trigger. Kalau trigger gue adalah ketika gue melihat pasangan gue yang gak kenal lelah, anterin gue ke kantor, jemput gue ke kantor, bikinin gue makanan, nyediain obat-obatan gue tiap hari. Dan dalam setiap kepentingannya kalau beli sesuatu, dia selalu menduluin kepentingan gue. Di situ, dorongan yang lebih besar untuk berhenti membohongi, berhenti mencederai, ketahuan atau nggak ketahuan, itu sangat besar. Dan itu membantu gue untuk menghilangkan kecanduan membohongi pasangan itu. Jadi, untuk teman-teman yang lagi pacaran, kebohongan, perselingkuhan, sama kayak kekerasan, sama kayak judi. Mereka akan minta ampun untuk berjanji tidak melakukan lagi. Tapi faktanya akan selalu terus-menerus berulang. Jadi, kalau untuk bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu yang punya anak, kalau anakmu berbohong, segera belajar dari ilmu-ilmu parenting agar si anak tidak kecanduan berbohong hingga masa akhirnya nanti. Caranya yang paling mudah tapi juga susah. Berhenti memberikan pelajaran berbohong. Jadi teman-teman, hentikan kebohongan apapun itu. Sebab fakta kebenaran itulah yang terbaik yang akan kita terima. Karena energi yang kita dapat dan kita bangun akan menjadi energi-energi yang positif. Sampai di sini dulu. Ketemu lagi. Salam Rojali.